Shalom bagi saudara yang diberkati dan disertai oleh Tuhan. Tema khotbah saya dalam penyegaran rohani saat ini, tetaplah benar. Mazmur 112 ayat 6 berbunyi demikian, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ada peribahasa berkata, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Yang diingat dari manusia adalah hal-hal yang baik, kebaikan, kebenaran. Bahkan ada yang mengingatlah buruknya. Sehingga saya menyarankan bagi saya dan saudara agar jadilah orang benar, supaya orang mengenang apa yang sudah kita lakukan pada sekali waktu. Saudara, kehidupan orang percaya seharusnya menjadi orang benar itu sebuah keputusan, bukanlah sebuah pilihan. Alasannya sangat sederhana, karena Allah yang sudah membenarkan kita. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Saya dan saudara sudah dibenarkan oleh Tuhan, sehingga kapanpun, dimanapun, jadilah engkau orang benar. Saudara, bagaimana reaksi orang benar ketika memandang segala sesuatu, persoalan, sakit penyakit, masalah kekurangan, masalah ekonomi? Bagaimana respon, bagaimana kita menghadapi itu, reaksi kita? Apakah kita akan berontak? Apakah kita akan marah? Apakah kita akan berubah menjadi orang tidak benar? Saya mau bagi berkat bagi saudara pada pagi hari ini. Yang pertama, ayat 7 berkata demikian, ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Saudara bisa bereaksi dengan baik, dengan benar, karena saudara orang benar. Kenapa? Karena hatinya penuh kepercayaan kepada Tuhan. Kita boleh mendengar berita-berita yang mencekam. Kita boleh dikatakan orang dengan rasa ketakutan, rasa cemas, rasa khawatir, rasa bimbang dan apapun. Tapi saudara dengar baik, saya mau katakan, Alkitab berkata, biarlah hati kita penuh kepercayaan kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa bawa engkau keluar dari badai. Tidak ada yang bisa bawa engkau keluar dari persoalanmu. Manusia terbatas, tapi hanya Tuhanlah yang bisa bawa kita sama-sama keluar daripada badai, gelombang, ombak yang besar menerpa hidup kita. Sakit penyakit pun hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Sehingga mari biarlah hatimu penuh kepercayaan kepada Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-8, hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Saudara, yang kedua, berpikirlah secara positif. Yesus lebih besar dari persoalan-persoalan kita. Yesus lebih besar dari masalahmu. Yesus lebih besar dari apapun yang engkau hadapi saat ini. Yang terkadang engkau sadar engkau ada sementara jatuh dan jatuh. Tapi bukankah Tuhan berkata, tanganku menopang engkau. Bersama dengan Tuhan engkau tidak akan pernah tergeletak, sebab tangannya menopang kita. Langkah-langkah kita diselimpin, disertai olehnya. Dia berjalan menuntun engkau. Dia berjalan menggembalakan engkau. Dia berjalan membawa engkau untuk terus berjalan dalam porsi-porsi di mana Allah sudah menyiapkan engkau kemenangan yang luar biasa. Jadi jadikanlah imanmu berkata, Yesus lebih besar daripada persoalan yang aku hadapi hari ini. Kalau engkau lengah sedih, engkau sedang bersusah hari ini, kalau engkau sementara berpikir dan engkau capek menjalani kehidupan ini, ingat Yesus lebih besar daripada persoalan kita. Yang ketiga, dalam ayatnya yang ke-8, ayatnya yang selanjutnya berkata, ia melihat persoalan sebagai jembatan menuju kepada kemuliaan. Persoalan yang kita hadapi itu sebagai jembatan untuk menuju kepada kemuliaan, menuju kepada kemenangan, menuju kepada keberhasilan. Kalau ayat 10 saudara di sana dituliskan bahwa orang fasik melihat masalah sebagai awal kehancuran. Tidak dengan orang benar. Tidak dengan saya saudara orang benar. Akan terus melihat bahwa ini semua peluang-peluang untuk bawa kita naik. Untuk membawa kita naik terbang tinggi, menjadikan kita semakin hari semakin hidup yang berkemenangan, bukan bawa kita kepada kehancuran. Hanya orang-orang fasiklah yang melihat masalah sebagai awal kehancuran dan tidak akan pernah bangkit. Tapi orang benar melihat semua sebagai jembatan, karena kita tahu Yesus sudah meletakkan dasar-dasar yang benar dalam kehidupan kita. Dan di sana dia berjanji, dia akan menolong engkau, dia akan menyertai engkau. Jadi saudara jangan takut, tetaplah jadi orang benar. Memang itu keputusan, bukan pilihan. Sampai kapanpun, dimanapun Anda berada, tetaplah
jadi orang benar. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara dimanapun Anda berada. Haleluya. Amin.